Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, hadis yang kelima dalam bab, hadis yang ke-121 bila dihitung dari awal kitab. Al-Khamisu, yang kelima. Anhu, dari dia maksudnya dari yang meriwayatkan hadis sebelumnya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala liyan nabiyyu, Nabi SAW berkata kepada saya, kata Abu Dzar Al-Ghifari, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan menyepelekan perbuatan baik syai'a, walaupun kecil. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Kita mau minum, karena lama bicara sama orang, akhirnya teh manis itu dingin. Lalu kemudian berenang-renanglah semut di dalamnya. Lalu kita selamatkan semut itu dari dalam gelas. Maka sesungguhnya kita sedang berbuat baik. Walaupun bagi sebagian orang tidak. Akhirnya kita pun mati menghadap Allah. Kita sudah berbuat baik, sudah menyelamatkan satu nyawa ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas mati kita menghadap Allah, kita sangka itu sudah perbuatan baik. Kenapa? Karena kita menyelamatkan semut. Rupanya waktu ditengok Allah dalam lubuk hati yang paling dalam, kita bukan menyelamatkan semut, kita sedang menyelamatkan teh manis kita. Nampak orang kita menyelamatkan semut, direkam pula sama orang, kita keluarkan di komen orang, lihatlah akhlak Ustaz Somad. Di mata orang dia sedang menyelamatkan semut, tapi dalam pandangan Allah rupanya dia sedang menyelamatkan. Betapa halusnya pandangan Allah. Semalam saya di WA oleh seorang syekh doktor, bagaimana sikapmu kalau kau dipuji orang? Tanyanya saya, bagaimana sikapmu kalau kau dipuji orang? Saya bacakan WA. Mada taqulu idza madahakan nas, apa yang kau cakapkan kalau kau dipuji orang? Saya jawab begini. Qala, kalau ada orang yang berkata, jamaahiruka malian, jamaahmu ramai, a'taqid annaka waliyun min wal awliyaillah. Ku tengok jamaah kau ramai beratus ribu orang, maka menurutku kau ini adalah wali Allah.
Otomatis hidung kita kan mengembang itu kan. Bilangnya kita wajib Allah. Qultu, maka saya jawab, lau kanat kasratul jamahiri dalilan ala wilayah, seandainya jamaah yang ramai itu bukti kewalian, lakana Michael Jackson qutbal ghaus, maka Michael Jackson adalah induk dari segala wali. Qala, kalau ada orang yang berkata, udu Allah li li'annaka mujabud da'wah, doakan saya karena doamu makbul. Qultu, ku jawab, bal anta aksar, doa engkau lebih makbul daripada aku. Li'anna syuhrata tab'asul ujbah, karena popularitas itu membangkitkan rasa ujub dari dalam hati. Wal kibra, sombong. Wal fakhra, angkuh. Wal riya, menunjukkan amal kepada orang. Was sum'ata, memperdengar-dengarkan amal pada orang. Wa ghairaha minal afat, dan cacat-cacat lain. Mati kartu orang, tak bisa kita dipuji. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an, jangan menyepelekan amal walaupun kecil. Sekecil apa amal itu? Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, jumpa sama orang wajahmu cerah, itu sudah amal. Duit tak keluar, darah tak keluar, keringat tak keluar, paket tak habis, hanya sekedar jumpa sama orang senyum. Bagi laki-laki, ibu-ibu jangan senyum ke laki orang, takutnya ibu ikhlas, dia lebih ikhlas lagi. Itu maka perempuan itu disuruh bercadar, menutup mukanya. Siapalah perempuan yang paling mahal maharnya dalam Al-Quran? Anak Syuaib. Anak Syuaib yang mana? Yang nikah sama Musa alaihissalam. Bagaimana sifat anak Syuaib itu? Dan berapa maharnya? Anta jurani samaniyah jaksin, kau jadi tukang gembala kambingku 8 musim. 8 musim itu 8 tahun. Itulah mahar yang paling mahal, mengembala kambing selama 8 tahun. Bagaimana rupanya cantiknya anak Syuaib itu? Tak ada disebutkan dalam Quran macam mana sifatnya, putihnya, tingginya, mancungnya, rambutnya, tak ada. Hanya satu sifat anak Syuaib itu yang ada dalam Quran. Tamshi ala istihya'in, jalannya maju. Dia berjalan waktu sama Musa itu maju. Dia di depan, Musa di belakang. Berhembus angin itu berbentuk badannya, mundur dia ke belakang. Perempuan yang maju-maju layak dipinang dengan mahar-mahal. Perempuan yang malu-maluin, kau cari perempuan lain. Jangan pernah kau bilang, ku pinang kau ya dek, kau lah satu-satunya. Tak ada yang lain lagi. Ku serak-serak di UIN itu banyak. Di UIN ada, di Undri ada, di UIR ada, di Lancang Kuning ada. Kenapa pula kau bilang dia satu-satunya? Maksud saya Pak Ustadz, satu di Panam, satu di Singapura, satu di Rumbai. Oh, cerdas. Ini ada bakat. La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan menyepelekan perbuatan baik walaupun sedikit. Masuk ke airport, kebelet. Apa kebelet? Kasasa. Buka pintu WC, nampak rupanya udah ada orang mendahului kita. Apalah payahnya memencetkan tombol itu. Minal ma'ruf syai'an. Buatlah satu amal yang tak diketahui orang lain, yang tahu hanya kita dengan Allah. Ustaz Somad mengajar, orang tahu. Streaming, semua orang tahu. Mungkin riya, mungkin sumber. Buatlah satu amal yang tahu hanya kita dengan Allah. Membersihkan sesuatu yang ada dari jalan,
memudahkan urusan orang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Aku susah kali hatiku hari ini, kata kawan. Kenapa kau susah? Tadi pas mau berangkat, kempes pula ban. Sampai di jalan, tempel ban, lupa pula buat dompet. Nah, sudah mau masuk kelas, mau ngeprint di jalan Bulu Cina, mati pula lampu. Sampai di kampus terlambat, mengamuk pula dosen. Kau salat subuh tadi? Iya, itu ujian dari Allah supaya kau sabar. Aku bukan cuma itu, dan 14 semester aku dah skripsiku belum juga selesai. Mendengar cerita itu kan lapang hati kau. Oh, ada yang lebih parah rupanya. Apalah susahnya menyenangkan hati orang. Ini udahlah kawan, susah datang dia mengaji. Aku susah kali hari. Mati aja kau. Ingat orang itu sampai mati. Ada orang meninggal, datang. Ada orang walimah, datang. Ada orang meninggal dunia, takziah. Apalah susah. Sekarang ini banyak orang model begini. Nampaknya orang meninggal, datang. Acara nikah datang, walimah datang. Baik kali Bapak itu, rupanya caleg. Pilihlah caleg yang peduli sama masyarakat. Kalau antum tidak menggunakan hak pilih, maka akan duduk penyamut, perampok, pejudi, pezina, LGBT yang tak pernah buat apa-apa walaupun kecil, dibayarnya orang. Satu TPS. Hati-hati. Kita tinggal di negara demokrasi, bukan lagi tinggal di kerajaan Siak seperti Indrapura. Tidak lagi tinggal di kerajaan Pelalawan, tidak lagi tinggal di kerajaan Indragiri. Banyak orang masih dalam mimpi-mimpi kerajaan. Kita tinggal di negara demokrasi. Buat baik walaupun kecil. Saya usulkan kalian, saudara-saudara saya yang mau berjihad di konstitusi, buatlah baik walaupun kecil. Buat baliho besar-besar. Habis tanggal 14 Februari udah tak berguna lagi. Semalam sampai baliho itu tetap berguna sampai hari kiamat. Buat di dekat kuburan. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakum wal afiyah. Coblos nomor. Mau duduk mau tak duduk tetap bermanfaat. Setiap orang ziarah kubur, walaupun besar di flyover Sudirman, habis tanggal 14 turunkan orang, dipasang orang di WC, pas di pintu WC sudah selesai, coblos nomor. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menyepelekan perbuatan baik walaupun sekecil apa Pak Ustadz. Selalu orang tua kita dulu membuang duri dari jalan. Sekarang mana lagi duri di jalan? Ini cerita zaman dulu nih ada duri di jalan. Sekarang mana ada lagi? Sekarang apa? Paku di sana orang. Tak lama sesudah itu jumpa tempel ban. Jadi macam mana cara kita? Aklan bawa lah bulat tu segini magnet, bagi-bagi. Awak dapat paku, dapat pahala. Bawa pakunya balik. Kalau perlu kasih sama orang tempel ban tu. Pas ditanya, kok kau buat gini? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menyepelekan perbuatan baik. Masuk ke masjid, imam sedang sujud. Allahu Akbar. Banyak orang tegak dia menunggu imam itu bangkit. Kenapa kau tak ikut sujud? Itu apa sujud Pak Ustaz? Kan tak terhitung satu rakaat. Boleh jadi sujud itulah yang paling ikhlas. Boleh jadi sujud itulah yang memasukkan engkau ke surga. Yang sujud lain belum tentu. Jangan pernah menyepelekan buat amal.
Ibu sholat di masjid, Jalan Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak orang di samping, digulungnya jilbabnya, digulungnya mukenanya, telekungnya, dimasukkannya ke kantong kecil. Keluar dia balik, tak bertuduh. Yang kau sembah tadi siapa, Dek? Allah. Terus kau habis ini ke kantor, yang menengok kau siapa? Allah. Di sini kau kenapa berjilbab? Di kantor kenapa tidak? Terekam di kepalanya karena cakap itu dari hati. Di sini kok berjilbab, di kantor kok tidak. Berubah dia. Ada pramugari tak pernah pakai jilbab, baju sempit. Suatu ketika pas dia naik pesawat, nampaknya ada ulama di pesawat. Ulama itu tak ada bercakap sedikit pun. Ulama itu hanya menunduk. Tengoknya ulama itu muncul malunya dalam hati. Malu tiba-tiba dia. Akhirnya resign dia. Gara-gara malu tak betul. Orang kalau takut dia kepada Allah, menengok dia, manusia menjadi takut kepada Allah. Takut dalam hatinya itu menyebar kepada yang lain. Tak ada dia mengamuk di situ. Tak ada dia membacakan ayat. Tak ada dia berdiri di pesawat itu. Ya ayyuhallazina aman. Rasa takutnya itu berpindah ke takut. Siapa nama ulamanya itu, Pak Ustaz? Antum tulis ya. Antum tulis di Google. Nanti antum tengok muka orang. Kira-kira antum jadi takut sama Allah atau tidak? Udah siap. Nanti pilih image, imagi gambar. Tulis itu NIK spasi AZIZ. Pilih gambar. Udah nampak? Nanti dia bilang. Taubat orang dibuat. Saya ziarah ke makamnya, kuburnya cuma tanah, tak sampai sejengkal, tak pakai batu, tak pakai tembok, tak pakai bambu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Sampai mati kita pun juga bisa orang ambil manfaat. Waktu hidupnya bermanfaat, waktu matinya bermanfaat. Jangan sampai dari hidup sampai mati. Bapak itu Pak Ustaz, waktu hidupnya dulu koruptor, sesudah mati pun banyak kali utangnya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat, mati kita pun berguna. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ada dalam kitab Sahih Muslim. Berikutnya, sekarang banyak sekali simbol dikirim orang. Bulat, titik 2, U. Tulisan di bawah, keep your smile. Nama abang siapa? Smile. Rupanya Ismail. Mohon maaf Pak Ismail. Bulat, kuning, titik 2, U. Simbol semua. Siapa yang mengamalkan itu sekarang? Orang Barat. Siapa yang punya ajaran? Orang Islam. Antul qia akhaka, kau jumpa dengan saudaramu. Walau antal qia akhaka, kau jumpa dengan saudaramu, wajah cerah. Jumpa sama orang cerah wajah gitu. Cerah itu bukan karena skincare. Cerah itu bukan karena jus mengkoang. Cerah itu karena tak ada beban. Jangan sampai jumpa sama orang, dia tak berbeban pun jadi beban nengok muka kita. 122 hadis yang ke-6 dalam bab An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap tulang-tulang, tulang maksudnya tulang sendi, bukan tulang Seregar, tulang Nasution, tulang Arab. Kullu sulama, setiap tulang-tulang di badan ini,
tulang sendi nih, tulang sendi ini. Shadaqatun, ada sodakohnya. Macam mana tulang bersodakoh? Kulla yaumin tatlu fihi syamsu, setiap hari terbit matahari. Ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun. Ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Engkau damaikan antara dua saudaramu yang berkelahi, yang bertikai, sadaqah. Terbit matahari. Ini tak lama lagi terbit matahari. Jam 6:10 terbit matahari. Ada tetangga berkelahi, damai. Itulah saudara. Islam datang merubah cara pandang. Aku mana bisa sedekah, Pak Ustaz? Aku tak kaya, aku tak ada duit, aku bukan bisnismen, aku bukan pejabat. Mendamaikan orang berkelahi, saudara. Si A dengan si C berkelahi, kita si B. Ku tengok tadi si C ada datang ke rumah bapak, ada datang dia ke rumah ibu, iya, ada dia menceritakan tentang saya, satu kata pun tak ada tentang kau. Masa? Padahal 1000 kata tentang dia semua. Bohong kalau gitu kita tidak, kita tahu. Kita bilang kan satu tak ada, 1000 ada. Berpikir dia pulang, malu aku, suuzon aku rupanya selalu. Tak pernah dia rupanya menceritakan aku. Akhirnya di WA, maafkan aku ya guys. Gara-gara kita. Berapa banyak gara-gara mulut kita lah orang berkelahi. Ada tadi dia bilang aku, dari awal sampai akhir, emak kau, ayah kau, atuk kau, ini kau, laki kau, semua ini sekali. Berkelahi orang gara-gara. La yadkhulul jannata namam, tak masuk surga namam, orang yang membawa-bawa cakap. Nabi waktu lewat di makam, diambilnya pelepah korma, fasaqau nisfain, belahnya jadi dua. Kenapa kau belah ya Rasulullah? Tancapkan di kubur. Kata Nabi, innahuma la yu'azzaban, orang yang dikubur itu kena azab. Yang satu, yamshi bin namimah, berkelahi orang, buang cakap. Dulu pergi orang ke rumah si A, membawa cakap ke rumah si C. Dulu begitu, sekarang enggak. Di rumah dia tak pernah keluar, tapi orang berantem bergaduh. Ya dah, habis itu tengoknya status orang. Mantap. Dari status orang, tengoknya pula Insta story. Udah berhasil. Menikmati penderitaan orang. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Kau damaikan antara dua orang. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi, kau tolong orang yang naik kendaraan. Waktu itu dabbah, binatang tunggangan. Unta, keledai, kuda, biral. Biral lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Fatahmiluhu alaiha. Nampak orang susah betul ya dia mengangkat goni. Kita sambil lalu berhenti sebentar, angkat. Apa Ustaz? Kawan saya begitulah selalu Pak Ustaz. Asal lewat dia di Bulu Cina, berhenti dia mengangkat. Barang siapa? Anak gadis. Oh, mengangkat kan karena menolong atau karena ada sesuatu yang lain? Seringkali kita beramal, berbuat, melakukan sesuatu bukan karena perbuatan itu, tapi karena ada sesuatu yang itulah yang membuat amal itu jadi rusak. Marah kita karena sesuatu yang lain, bukan karena itu. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu fatahmiluhu 'alaiha. Ada orang mau naik ke atas hewan tunggangannya, susah dia. Kau angkatkan ke atas. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Kau angkatkan barangnya ke atas hewan tunggangan. Sedekah, bernilai sedekah. Oh, tak bisa. Jangankan barang dia, aku pun tak sanggup mengangkat barang-barangku. Wal kalimatut thayyibatu, kata-kata yang lembut, yang baik, yang menyenangkan hati orang. Sedekah. Sedekah itu terhitung sebagai sedekah.
wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah, melangkahkan kaki ke masjid, salat. Ke mushola, salat. Langkah kaki sampai ke masjid, salat. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari supaya selamat dari osteoporosis. Belum lagi lahir osteoporosis itu, Islam sudah mengajarkan jalan kaki. Nah, sekarang orang semua yang naik sepeda motor. Oh, Ustaz nyindir kami naik sepeda motor. Iyalah, tinggal di Sukajadi, tidak kan jalan kaki ke Rimbang Panjang. Kilometer 19. Mau lah sebelum sholat Jumat baru sampai kemari. Ceritanya kan dekat rumah, jalan kaki. Jalan kaki sehat, jalan kaki. Kenapa darah itu tak mengalir? Karena urat-urat kaki itu tak pernah. Urat kaki orang sholat itu dikendorkan, diluruskan, dikendorkan, diluruskan. Kapan dikendorkan? Rukuk, tegang urat kaki. Sujud, kendor dia. Duduk, kendor dia. Tegak, berdiri, maka sehat. Leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan juga. Orang yang tidak sholat, bayangkan itu. Tapi dia senam, Pak Ustadz. Iya, senam memang badan. Kepalanya aja bergerak menengok instruktur senam pakai rok pendek. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Setelah sholat, hati kita bersih, mata kita bersih, pikiran kita bersih. Jalan kaki, banyak berjalan. Watumitul adha anit tariqi shadaqah, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan, shadaqah. Tak disebutnya duri, tak disebutnya apapun yang mengganggu di jalan, shadaqah. Nampak mengganggu, shadaqah. Sejak ikut pengajian, habis polisi tidur, cabutnya semua. Ditanya sama Pak RT, sama Pak RW, kenapa kau cabut? Kami membeli itu semennya, besinya. Watumitul adha anit tariq shadaqah, membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan, shadaqah, Pak RT. Itu dipasang bukan untuk mengganggu, untuk menghalangi orang yang mengganggu. Karena kalau tak dipasang, banyak anak-anak kecil di gang itu. Orang kalau lewat ngebut. Jadi tidak semuanya yang nampak kita mengganggu. Sebenarnya itu tidak. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa rawahu Muslimun aidan. Imam Muslim ada meriwayatkan hadis ini, tapi bukan dari Abu Hurairah. Dari siapa diriwayatkan? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam. Allah Ta'ala menciptakan manusia, anak cucu keturunan Adam, ala sittina wa salasimi'ati mafsilin. Di dalam badan manusia itu ada 360 tulang sendi. Tak percaya? Pergi ke SPOT, spesialis ortopedi tulang. Pergi ke spesialis tulang. Bapak katanya spesialis tulang. Betul. Dokter? Tidak. Loh, kok tulang? Saya khusus spesialis tulang sumsum. Spesialis tulang. 360 tulang sendi di badan. Faman kabbara, siapa yang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa hamidallah, siapa yang mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wa hallalallah, siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Wa sabbahallah, siapa yang mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Wa astaghfarallah, siapa yang mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ini semua sudah kita laksanakan subuh. Tadi Astaghfirullah, habis itu Subhanallah, habis itu Alhamdulillah, habis itu Allahu Akbar, habis itu La ilaha illallah. Wa azala hajaran, menjauhkan hajar, batu. Nampaknya batu, sipak aja batu.
menjauhkan batu an tariqin nas, dari jalan, takut dia terpeleset orang. Au syaukatan, atau duri. Au azman, atau tulang. Tulang onta, tulang kambing berserak-serak di jalan. Tepikan di jalan. An tariqin nas. Au amara bima'rufin, mengajak orang buat baik. Subuh besok, ayo kita ke Rimbo Panjang. Ada apa itu? Pengajian Ustaz Somad. Au naha an munkarin, melarang orang buat mungkar. Ada sittina wa thalatsami'ah, sejumlah 360. Fa innahu yumsi yauma idzin, maka dari pagi sampai petangnya pada hari itu, qad zahzaha nafsahu 'anil nar, dia sudah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Coba kita hitung dari pagi ini sampai petang, sampai tak 360. Keluar dari rumah, nampak sampah, pinggirkan. Bawa motor, buka WA, datang kawan. Kau mau ke Rimbo Panjang? Ya. Singgahi aku, nanti kutunggu di depan SKA ya. Kutunggu kau nanti di depan jalan. Ayalah. Habis itu sampai kemari. Sampai kemari pas mau balik. Nanti kau balik, aku ikut lagi. Ya. Kalau kau singgah di tempat lontong, aku ikut juga ya. Ya. Tasbih 33, tahmid 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tahlil tadi 100. Habis itu nanti sholat sunat isya. Jangan tepat-tepat betul 360, mungkin dosa kita 400. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita. Dikasihnya napas setengah. Kena penyakit espo, sesak omong. Jadi semua tulang sendi kita ini mesti ada sedekah. Itu hadis ada dalam Sahih Muslim. Berikutnya 123, hadis yang ke-7 dalam bab ini. Anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak dari Abu Zar, karena yang 122 Abu Hurairah. Balik dhamirnya ke Abu Hurairah. Anin Nabi SAW. Yang ragu tentang anhu, tulis di bawah Abu Hurairah. Anin Nabi SAW, dari Nabi. Man ghada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid, awraha, pergi ke masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, maka disiapkan Allah untuk dia di surga itu tempat nuzul, tempat turun. Ada satu tempat dia. Kullama ghada awraha, setiap kali dia pergi satu tempat, pergi satu tempat, pergi satu tempat. Jadi kalau antum istiqomah, sudah taubat, sholat berjamaah selama 10 tahun, pergi, menyiapkan banyak tempat di surga. Gak paham saya Pak Ustadz, macam orang kaya. Bapak nanti kalau di Jakarta di mana nginap? Ada rumah saya di Pondok Indah. Kalau Bapak di Bandung, ada villa saya Pak Ustadz. Kalau Bapak ke Medan, ada Pak Ustadz. Di Brastagi ada, di Danau Toba. Begitulah lebih kurang. Ada tempat, tak perlu dia nyari tempat. Jadi kalau ditanya orang, untuk apa kita ke masjid? Aku sedang booking tempat. Karena tempatku di neraka lebih banyak lagi. Aku baru aja taubat. Mau ku hapus semua tempatku di neraka. Banyak betul tempat yang sana. Mudah-mudahan dihapuskan Allah SWT. Jadi jangan berpikir, kau kenapa sekali aja ke masjid? Aku tak perlu banyak kali, satu aja tempat cukup. Jadi kadang banyak orang ini membaca hadis dipakainya akalnya. Padahal tujuan Nabi bercerita itu supaya memotivasi amal. Cukup satu dalil untuk orang yang mau beramal. Tapi 1000 dalil dibantah dengan 1001 dalil. Kita kasih dalil, dia bawa dalil. Orang kalau mau berdalih itu ada. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada
dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Dijelaskan Imam Nawawi, an-nuzul al-qut, makna lain dari nuzul turun adalah al-qut, makanan pokok. Pergi ke sini ada makanan, pergi ke sini ada makanan, pergi ke sini ada makanan. Warizq, rezeki. Apa itu? Ma yuhayya'u lidhaif, sesuatu yang kita siapkan untuk tamu. Ada tempatnya, ada tempat duduknya, ada snacknya, ada minumannya. Jadi ketika kita pergi ke masjid, ada satu tempat, ada makanannya. Macam mana lah tempatnya itu Pak Ustadz? Yes, bayangkan aja lah, ada satu tempat duduk, di situ ada makanan, di situ ada sapu tangannya, di situ ada tisunya, di situ ada snacknya. Bisa dibayangkan surga itu. Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata. Wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Tapi kalau mau agak-agak bayang-bayang, saya bisa membayangkan. Kalau saya pergi ke masjid, ke surau Pak Ustaz, sama. Ke langgar Pak Ustaz, sama. Ke musola Pak Ustaz, sama. Karena surau, langgar, dan musola juga adalah masjid. Asal ada di situ sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masjid. Walaupun tak ada sholat Jumat. Di sini ada sholat Jumat? Tak ada. Ini masjid. Maka kalau masuk ke dalam tetap tahiyatul usolli sunnatal tahiyatul surau. Masjid ini. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Kalau tak ada sholat Jumatnya namanya masjid. Nggak pakai jami. Tapi dia tetaplah masjid. Saya bertamu ke rumah orang. Masuk Pak Ustaz. Begitu masuk, disediakannya tilam. Tilam di ruang tamu itu. Di atas tilam itu dibentangkan pula lagi karpet yang paling mahal. Biasanya yang begini-begini ini di Aceh. Orang Aceh gitu yang bertamu. Belakang itu dipasangkan warna-warni. Sebelah kiri makanan, sebelah kanan makanan, tak apa makanan. Jadi kurang begitulah kita sedang menyiapkan diri kita yang selalu pergi ke masjid. Nanti pas sampai kita di surga, sudah siap aja, di sini ada tempat, di sini ada tempat, di sini ada tempat. Aku Pak Ustaz, tak kupikirkan tempat makanan, asal masuk aja jadilah. Kita berpikirnya kan begitu. Kalau di dunia ini kita kan berpikir lengkap. Ada ininya, ada kolamnya, ada tamannya, ada ininya, makanan pun begitu, ada buahnya, ada minumannya, ada dessertnya, ada macam-macam. Kenapa pas di akhirat kita mau pas-pasan, berarti tak seimbang antara, padahal kita mau fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Oh, kina ada betul. 124 hadis yang ke-8. Anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu, Nabi SAW bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimah-muslimah, la tahqiranna, janganlah jaratun, seorang tetangga, tahqiranna, mengejek, mengolok-olok, menyepelekan, mengerdilkan, mengecilkan, lijaratiha, tetangganya. Janganlah seorang perempuan menyepelekan tetangganya, walau firsina syatin, walaupun hanya meminjamkan seekor kambing. Itu kan perbuatan yang paling kecil itu bagi masyarakat Arab zaman dulu, bertetangga-tetangga, lalu kemudian dia menganggap
perbuatan itu kecil itu. Kalau hanya sekedar ngasih, zaman dulu kalau kita musafir, haus, berhenti kita di tempat orang ngembala kambing, kita boleh minta air susu kambing. Sepelit-pelitnya Arab, musyrik kafir jahiliyah, itu ada tradisi minta susu kambing, itu sesuatu yang biasa. Makanya kalau ada orang sekarang ke rumahnya kita tak keluar susu kambing, itu lebih parah dari Arab jahiliyah. Jadi tolong memahami satu hadis itu, jangan lepaskan dari konteksnya. Itulah perlunya orang perlu belajar ilmu sosiologi, antropologi. Bagaimana masyarakat zaman itu? Zaman itu kita bertetangga, tetangga ini punya kambing, dia punya kambing. Boleh dia mengambil air susu kambingnya itu. Boleh dia memakai hewan ternaknya itu sebentar. Bagi mereka itu sesuatu yang sepele. Maka pesan Nabi, wahai perempuan, jangan kalian sepelekan perbuatan kecil, walaupun hanya memberikan manfaat dari kambing kalian ke tetangga. Bukan ngasih kambing, maksudnya ngasih kambing mahal. Ada ngambil manfaat dari kambingnya ini. Hal yang kecil sepele maksudnya. Muttafaqun alaih. Kenapa perempuan? Kenapa tak disebut laki-laki? Karena yang paling ribet nih kan, aja kuat-kuat. Sudah bertetangga dan muttafaqun alaih. Disepakati atas. Maksudnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Qala al-Jauhari, Imam al-Jauhari ahli bahasa berkata, al-firsinu minal ba'ir. Al-firsin onta, firsin dari ba'ir onta, kal-hafiri minad dabbah. Qala wa rubbama stu'ira fisyah, kambing yang dipinjamkan. Nah, walaupun hanya meminjamkan seekor kambing sekejap, meminjamkan seekor unta, meminjamkan seekor kuda, yang bagi mereka waktu itu sesuatu yang biasa. Zaman dulu yang punya kuda itu orang biasa. Zaman sekarang yang punya kuda ini orang kaya. Dunia dulu itu balik-balik. Dulu zaman Belanda dulu, zaman atu-atu kita dulu, orang punya kuda biasa, ingin punya mobil. Baru luar biasa. Zaman sekarang orang punya kendaraan, motor, mobil biasa. Yang punya kuda baru luar biasa. Nah, maka tak bisa dihukumkan sesuatu dengan sesuatu yang lain di zaman yang berbeda. Tapi substansi maknanya adalah walaupun hanya berbuat sesuatu yang sepele, yang remeh-temeh bagi orang di zaman itu. Wa rubbama stu'ira fi syad, walaupun hanya sekedar meminjamkan sesuatu pada kambing untuk diambil manfaat. Hadis yang terakhir 125, hadis yang ke-9, anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW dari Nabi SAW, al-imanu iman bid'un wa sab'un, iman itu bid'un antara 3 sampai 9, 3 sampai 9 bid'un, sab'un 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Iman itu cabangnya 73 sampai 79 cabang. Bid'un wasittuna syu'bah, atau 63 sampai 69 cabang. Ibarat pokok kayu 73 sampai 79 cabang. Fa afdaluha, cabang yang paling tinggi pucuknya la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah cabangnya imatatul adza 'anil thariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Iman. Wal hayatu syu'batun minal iman, malu satu cabang dari iman. Coba tengok, seandainya Nabi mengatakan iman itu cabangnya banyak, cukup, tapi Nabi mengumpamakannya macam pokok kayu. Bercerita tentang sedekah, pokok kayu juga.
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah, 1 biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 1 cabang ada 100 biji. Bercerita tentang iman, cabang juga. Kasajaratin thayyibah, pokok kayu yang bagus. Asluha sabitun, akarnya menancap ke tanah. Wa far'uha fis sama, cabangnya mencucuk ke langit. Kenapa Nabi selalu bercerita tentang pokok kayu? Padahal dia tinggal di tempat yang tak ada pokok kayu. Nabi itu bukan tinggal di Bogor, dekat hutan Bogor, hutan lindung. Nabi itu bukan tinggal di Riau. Nabi tinggal di gurun pasir yang tak ada pokok kayu. Dia sedang mengajarkan kita menjaga tanah. Makanya hutan lindung pertama di dunia di Makkah, Madinah. Orang masuk tak boleh mencabut tanam-tanaman karena sedang sekarang yang baru ada, tak boleh potong ini, tak boleh potong ini, illegal logging. Masuk ke Riau, jangan potong. Apa yang mau dipotong udah tak ada lagi. Kau sekolah mana? Sekolah kehutanan. Apa yang mau garap? Udah hutan udah tak ada lagi. Alhamdulillah masih ada hutan lindung kita. Terpelihara hutan. Sudah kita masuk tiap tahun hutan di suku Talang Mama. Menggambarkan sesuatu yang tak nampak dengan sesuatu yang nampak. Iman itu nampak atau tak nampak? Tak nampak. Digambarkannya dengan sesuatu yang nampak. Iman itu 73 cabang. Terbayang kita pokok kayu. Cabangnya 73. Yang paling tinggi cabangnya la ilaha illallah. Yang paling rendah cabangnya membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Dan ada satu lagi cabangnya. Apa dia? Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah salah satu dari cabang iman. Muttafaqun alaih. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Bid'u dijelaskan yang mana? Al-bid'u min salasatin ila tis'atin. Dari 3 sampai ke 9. Bikasril ba, dibaca bawah bid'u. Kalau bud'u artinya kemaluan perempuan. Wa fi bud'i ahadikum shalah. Jadi hati-hati bacanya. Waqat tuftahu, kadang-kadang dibaca ba'u. Jadi kalau ada ustaz yang membaca al-imanu ba'un, salah tuh Pak Ustaz. Kau yang salah. Bacalah Riyadhus Shalihin, bisa dibaca bid'u, bisa dibaca ba'u. Asal jangan bu'u, karena bu'u artinya kemaluan. Wasyu'batu, syu'bah artinya qit'ah, potongan. Malu itulah yang sudah tak ada. Kalau pejabat malu, dia tak akan korupsi. Kalau anak gadis malu, dia tak akan mau diponceng laki-laki, tak mau. Kalau mahasiswa malu, dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat di atas muka bumi Allah, dikirimi orang tua, mengecewakan orang tua. Mudah-mudahan kita diberikan satu sifat bernama malu. Itulah hadis yang kita kaji sampai 6.10. Selanjutnya kita akan bahas tanya jawab sampai 6.30. Habis itu kita akan sholat.